Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta MPLS SMK Wijaya Sukodono. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya untuk mengikuti materi pada hari ini? Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, mari kita kenalan dulu yuk. Nama saya Amilatul Fauziah SPD, biasanya dipanggil Bu Mila. Di video kali ini, Bu Mila akan menjelaskan materi tentang kepramukaan. Siapkan alat tulismu dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam materi. Pramuka merupakan singkatan dari Praja, Muda, dan Karana, yang berarti rakyat atau generasi muda yang suka berkarya. Sejarah pramuka bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Beliau juga menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Robert Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland Indische Padvinders Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Sebelum tahun 1961, ada beberapa kepanduan Indonesia, antara lain Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan lain sebagainya. Namun, sejak 1961, tepatnya pada tanggal 13 Mei, tercetuslah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Sedangkan moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang lahir di Yogyakarta tanggal 12 April 1912 dan wafat di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok, kegiatan menantang dan menari, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem kecakapan, sistem satuan terpisah, hiasan dasar, dan sistem among. Lalu, apa dampak positif di sekolah bagi anggota pramuka? Yang pertama adalah mandiri belajar, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Yang kedua, manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Yang ketiga adalah motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka, harus memiliki motivasi kuat untuk belajar secara mandiri. Yang keempat adalah memecahkan masalah. Anggota pramuka memanfaatkan sumber belajar dan menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Yang kelima yaitu taat aturan. Anggota pramuka memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Yang keenam adalah disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka,
mampu memanfaatkan waktu dengan baik sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir adalah disiplin berpakaian. Sebagai anggota pramuka, mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak sembarangan dalam berpakaian. Demikian penjelasan saya tentang materi kepramukaan. Untuk menguji kepemahaman kalian tentang materi ini, silakan jawab 5 pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan kepramukaan? 2. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga dan membela NKRI? 3. Bagaimana bunyi janji Trisatya Pramuka? 4. Mengapa tunas kelapa dipilih sebagai lambang gerakan pramuka? 5. Sebutkan 3 fungsi pramuka dalam kegiatan sehari-harimu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan dan minum bergizi, serta patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pakai maskermu dan cuci tanganmu. Sampai jumpa.